ini adalah tentang pengelolaan asesmen dan pelaporan asesmen ya. Oke, kemarin ketika Bapak Ibu menyusun instrumen atau asesmen sebelumnya ya, kemarin itu kan ada asesmennya, kalau kita bagi secara garis besar itu ada dua, ada asesmen kualitatif ya dan asesmen kuantitatif. Yang kualitatif itu yang mana Bapak Ibu? Yang ada deskripsinya, Bu. Yang ada deskripsinya. Kalau yang sudah Bapak Ibu buat itu dalam bentuk apa? Kualitatif. Kualitatifnya dalam bentuk apa kemarin? Yang sudah dibuat? Deskripsinya itu deskripsi ya, kriteria. Nah, deskripsi kriteria ya, atau kemarin Bapak Ibu sudah menyusun rubrik ya. Nah, itu adalah asesmen kualitatif. Kalau yang kuantitatif biasanya yang kualitatif itu biasanya untuk asesmen aspek apa Bapak Ibu? Aspek apa biasanya? Aspek sikap sosial, keterampilan, pengetahuan ya Bu. Ya, sikap dan keterampilan biasanya ya. Kalau untuk pengetahuan biasanya dalam bentuk asesmen kuantitatif gitu ya. Nah, akan tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, jadi di dalam rapot itu jadi ada dua ya. Jadi dua asesmen itu dimasukkan. Jadi meskipun pengetahuan itu ada deskripsinya, dia itu misalnya di pengetahuan itu sudah paham apanya atau konsep. Kalau di lingkup materi itu misalnya di CP-nya ya, di lingkup materi itu materi apa yang belum dia pahami dengan baik gitu ya. Nah, itu jadi ada deskripsinya. Ketika memperoleh skor 70 misalnya. Nah, 70 itu apa sih yang diperoleh? Dia sudah paham apa, kurangnya apa. Kemudian nanti untuk aspek keterampilannya dia sudah bisa apa, menunjukkan apa gitu ya, bisa mempraktekkan aspek apa saja. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu akan kita coba sampai kepada menyusun rapor di kurikulum Merdeka ini seperti apa gitu ya. Nah, pengelolaan hasil asesmen untuk rapor. Jadi pengelolaan hasil asesmen ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil sumatif Bapak Ibu ya. Oke. Apa bedanya Bapak Ibu antara sumatif dengan formatif? Ini ada sumatif. Oke, apa bedanya sumatif dengan formatif? Sumatif Ya, Bu Arianti. Oke, enggak. Formatif dilakukan masih dalam proses pembelajaran, sementara kalau sumatif di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran. Oke, itu dari proses KBM-nya ya. Oke, apalagi bedanya sumatif dengan formatif? Sumatif dibahas untuk biasanya di formatif ya. Gitu. Jadi ada bagian kecilnya kalau formatif. Nah, di sini terdapat dua jenis data, yaitu data hasil asesmen yang berupa angka atau kuantitatif, serta data hasil asesmen yang berupa narasi atau kualitatif ya. Jadi di dalam, kalau yang rapor sekarang Bapak Ibu ada kuantitatifnya, kualitatifnya nggak, deskripsinya? Ada Bu. Ada. Oke, berarti Bapak Ibu sudah biasa ya. Oke, artinya kita hanya pelaksanaan formatif ini ya, intinya adalah untuk perbaikan pembelajaran ya. Oke, sekaligus nanti Bapak Ibu ketika menyusun deskripsi untuk capaian kompetensi itu dengan memperhatikan hasil tes formatifnya ya. Nah, asesmen sumatif ini dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi pengolahan hasil asesmennya itu bisa data kuantitatif, kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Nah, ini bedanya ya. Kemudian data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran ya. Jadi, kalau data kuantitatif sudah setelah Bapak Ibu memperoleh data kuantitatif ini biasanya Bapak Ibu peroleh kapan?
asesmen, setelah ujian. Ya, setelah asesmen. Biasanya apa namanya? Nama tesnya? Tulis. Tes tulis. Istilahnya UAS atau apa sih? Dulu mah ujian akhir semester. Nah, sekarang apa namanya? Oke. Nah, itu data yang sudah Bapak Ibu peroleh dari siswa 70, 75, 78, 80 itu nanti dideskripsikan secara kualitatif, ya. Nah, yang kedua ada data kualitatif. Jadi kalau data kualitatif itu adalah dari hasil proses kegiatan apa Bapak Ibu yang ini? Data kualitatif. Data kuantitatif. Kualitatif. Data kualitatif ini dilahan ya, yang sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran. Oke, ya. Nah, kemudian ini juga diperoleh selain dari sikap dan keterampilan, ya, ini juga data kualitatif itu diperoleh dari tes formatif biasanya ya Bapak Ibu. Itu berupa data kualitatif. Jadi misalnya dia sudah paham apa untuk materi ini dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya kita punya TP1 ya. TP-nya menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar ya. Ini menyelidiki. Jadi indikator tujuannya atau ATP-nya Bapak Ibu ya, dari TP ini kita masukkan ke ATP. Satu, mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah, kalau menguraikan berarti ini aspek apa yang diukur? Pengetahuan. Ingat ya, di TP itu TP umum. Jadi ada TP umum, kalau sudah spesifik itu biasanya kita sebutnya ATP Bapak Ibu ya. Jadi TP umumnya mau baterai. Oke. Nah, jadi misalnya di sini TP1-nya menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Jadi indikator tujuannya ini dibuat dua. Yang pertama, menguraikan. Nah, tadi menguraikan ini adalah aspek yang diukurnya aspek apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Ya, biasanya kalau aspek pengetahuan berarti kita menggunakan asesmen apa? Kognitif. Kognitif ya, bisa tulis, bisa lisan gitu ya asesmennya. Akan tetapi biasanya rata-rata itu dilakukan dalam bentuk tes tulis ya. Nah, kemudian yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Nah, melakukan artinya aspek apa yang diukur? Keterampilan. Nah, berarti asesmennya melalui unjuk kerja misalnya gitu ya. Jadi unjuk kerja itu praktek atau demonstrasi gitu, ya. Nah, ini TP yang pertama. Nah, kemudian dari tadi asesmen yang dilakukan, yang pertama kan Bapak Ibu misalnya tadi ya sudah punya TP ini. Nah, dari TP ini untuk mencapai TP ini Bapak Ibu buat indikator tujuannya. Yang pertama menguraikan, yang kedua melakukan. Untuk menguraikan dilakukan asesmen tes tertulis. Untuk yang melakukan, dilakukan asesmen unjuk kerja. Nah, sehingga setiap asesmen itu memiliki kriteria tertentu. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat dari TP diturunkan menjadi kriteria ya. Deskripsi kriteria. Nah, untuk tes tulis misalnya, kan tes tulis itu biasanya kuantitatif Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kuantitatif itu ada angkanya. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar kriteria dalam bentuk rentang ya. Sudah buat Bapak Ibu ya kemarin? Ada rentang sekian. Nah, tinggal Bapak Ibu buat kriterianya, kemudian rentangnya. Nah, maksudnya yang kemarin Bapak Ibu buat tuh untuk ini Bapak Ibu ya. Jadi tes tertulis misalkan kalau 6-60 itu kriterianya perlu bimbingan. 61-70 itu kriterianya cukup, kalau 71-80 itu kriterianya baik, 81-100 itu sangat baik. Yang diharapkan Bapak Ibu yang merah ini adalah harapannya. Harapannya nanti siswa itu minimal 71,80. Itu ya KKTP-nya. Nah, kemarin kan kita sudah menyusun KKTP ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya. Jadi
kriterianya itu segini gitu. Nah, ini kriterianya bagaimana? Nah, itu adalah baik gitu ya. Itu untuk tes tertulis. Nah, kemudian untuk unjuk kerja. Untuk unjuk kerja itu perlu deskriptor ya kemarin. Jadi deskriptor itu adalah kita mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ketika kemarin misalnya kalau poinnya 1 itu perlu bimbingan, kalau 2 cukup, kalau 3 baik, 4 sangat baik. Nah, KKTP-nya minimal baik untuk 2 bukti kinerja. Jadi misalnya minimalnya baik atau cukup gitu ya. Nah, jadi misalnya KKTP-nya untuk unjuk kerja itu dia harus ada di posisi baik atau minimal cukup gitu. Ya, seperti itu. Itu baru disebut dengan tuntas gitu ya. Jadi memenuhi kriteria. Kalau dulu mah di kurikulum 2013 istilahnya apa Bapak Ibu? KKTP itu istilahnya Kriteria KKM. KKM ya. Jadi kalau ini tuh KKM-nya gitu ya. KKM untuk tes tulis. Ini adalah KKM untuk unjuk kerja gitu. Jadi dia harus segini. Kalau di bawahnya di bawah 80 artinya harus remedial. Nah, itu mengapa kapan remedial itu dilakukan? Nah, ketika dia tidak memenuhi KKTP-nya ya, KKTP-nya. Ini sekian, misal gitu ya. Ini kan dikembalikan lagi kepada guru dan sekolahnya masing-masing Bapak Ibu terkait KKTP ini. Oke, next. Tadi misalnya untuk melihat kesesuaian KKTP Bapak Ibu, kita harus melihat rubrik ya, rubrik dari tujuan pembelajaran. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat kriteria ya dari TP yang sudah Bapak Ibu miliki. Misalnya ini mohon maaf saya contohnya IPA. Menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Ya. Jadi contohnya menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, ini tadi CP-nya ya, TP-nya tuh ini bunyinya. Kemudian bukti evidence-nya, bukti eviden dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi mampu menguraikan manfaat sumber energi, ya. Tadi masih ingat Bapak Ibu yang pertama ya? Ini untuk aspek apa yang diukurnya? Pengetahuan. Oke. Apa rubrik atau kriteria dari mampu menguraikan manfaat sumber energi? Ya. Oh, kalau 0 sampai 60. Nah, tadi kan ada rentang itu ya Bapak Ibu. Karena ini adalah pengetahuan artinya kuantitatif. Ada rentang. Oh, kalau 0 sampai 60 belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Kemudian kalau 61 sampai 70 menguraikan satu contoh manfaat sumber energi. Kalau 71 sampai 80 menguraikan dua contoh manfaat sumber energi. Kalau 81 sampai 100 menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi. Nah, dari TP yang di atas ini kan tadi diturunkan menjadi 2 ya. Jadi 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk pengetahuan, yang kedua untuk kinerja. Nah, kinerja itu kan tadi dalam bentuk kualitatif yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuat 0 sampai 60 itu adalah perlu bimbingan, 61 sampai 70 cukup, 71 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Nah, ketika punya bukti kinerja untuk melakukan pengamatan sesuai prosedur, nah pada aspek perlu bimbingan itu memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur pengamatan. Jadi kalau dia ada di tahap perlu bimbingan, ini jadi melakukan pengamatan itu dibimbing gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Ada di cukup itu berarti melakukan prosedur pengamatan secara mandiri namun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Ya. Kemudian kalau ada di posisi baik, melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat.
Kalau di posisi sangat baik, mampu mengarahkan teman yang lain dalam melakukan prosedur pengamatan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan penggabungan dari sini Bapak Ibu, dari asesmen, dari kriteria asesmen tertulis dengan kriteria unjuk kerja, digabung menjadi ini gitu. Paham sampai ke sini Bapak Ibu? Dari TP ada yang mengukur aspek pengetahuan, ada keterampilan ataupun sikap gitu ya. Jadi nanti ada asesmen tes tertulis, ada unjuk kerja. Oke, lanjut masuk ke sini ya. Nanti Bapak Ibu buat kriteria rentang dengan kriteria rubrik ya. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu masukkan ke rubriknya ya. Rubrik dengan deskriptor yang cukup jelas. Oke, setelah dari sini Bapak Ibu hasil asesmen tujuan pembelajaran tadi ya, si TP-nya masukkan lagi, menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Kan TP itu masih bersifat umum Bapak Ibu ya, jadi masukkan ke situ. Kemudian masing-masing siswa, misalnya ini ada nama Badu. Badu kualitas bukti eviden satunya 75 ya. Kemudian kualitas bukti eviden indikator 2-nya 69. Ini artinya yang eviden 1 itu dari pengetahuan, yang eviden 2-nya dari kinerja. Ya. Oke, kemudian bagaimana deskripsinya? Bapak Ibu, deskripsinya itu adalah menggabungkan ini, berarti 75 itu ada di mana? 75 pengetahuan. Pengetahuan 75 berarti ada di sini ya. Halo? Iya Bu, iya Bu, betul. Oke. Iya Bu. Nah, kemudian yang kedua cukup 69 atau cukup untuk evidence 2. Berarti yang mana? Cukup di sini ya. Bu. Oke, berarti nah, Badu itu ada di sini dan di sini posisinya. Ya. Oke. Nah, jadi Badu tuh untuk pengetahuannya dia sudah baik. Sudah 75 kan? Sudah baik. Tapi untuk pengamatannya masih cukup. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan kemampuan Badu ini di dalam rapor nanti? Yang pertama, lihat dulu nilai tertinggi. Nilai tertinggi ada di aspek apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Jadi Bapak Ibu uraikan dulu aspek pengetahuannya, baru diikuti aspek yang nilai berikutnya, gitu. Jadi yang dideskripsikan itu yang tinggi dulu. Berarti yang tingginya mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi, akan tetapi, nah gitu ya, dan mampu melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, namun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan, gitu ya. Nah, jadi dimasukkan ini deskripsinya, masukkan dulu nilai tertingginya, baru terendah. Kemudian untuk nilai di sini, ya, nilai di sini itu adalah rata-rata dari sini Bapak Ibu. 75 ditambah 69 dibagi 2. Jadi ini hasilnya 72. Bisa dipahami? Insya Allah Bu. Oke, next. Oke, sekarang Amar. Amar ini perlu bimbingan. Ya, berarti Amar itu ada di mana? Perlu bimbingan di sini ya. Oke, Amar. Nah, untuk Amar itu ada di Amar tuh di sini. Kemudian satu lagi di cukup. Nah, cukup itu ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang berarti Bapak Ibu yang tingginya aspek apa dulu di sini? Keterampilan. Keterampilan. Oke, berarti yang dideskripsikan terlebih dahulu itu aspek apa dulu? Tampilan. Nah,
keterampilan dulu. Jadi ini yang didahulukan di deskripsinya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Kalau ini belum mampu menguraikan manfaat sumber energi tetapi dapat melakukan prosedur. Nah, ini sebaiknya ini yang ini dulu, yang cukup dulu ya, yang tinggi dulu. Nah, jadi misalnya sudah dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan, akan tetapi belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, gitu ya. Belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, gitu ya. Jadi yang baiknya dulu yang diungkapkan, gitu ya. Nah, kemudian nilainya bagaimana? Nilainya itu adalah ini, tetap ya, 55 ditambah 63 dibagi 2. Kenapa ini dikasih tanda merah? Belum mencapai KKTP. Oke, belum mencapai KKTP. Next ya. Satu lagi Chandra. Nah, Chandra itu sangat baik 95. Berarti kalau sangat baik ada di mana? Di sini ya. Posisi ini. Kemudian baik. Baik ada di sini. Berarti ini dengan ini, gitu ya. Next. Nah, deskripsikan mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu tinggal mendeskripsikan ini dulu baru ini, gitu ya. Yang baiknya dulu baru nanti kekurangannya, gitu ya. Nah, nilainya ini di rata-rata. Oke. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah, Bapak Bu. Ibu, oke, caranya Bapak Ibu sudah punya rapot anak-anak kan? Rapot PAI. Bapak Ibu tinggal nanti menandai mau TP yang mana yang mau diambil, gitu ya. Nanti dimasukkan ke sini. Itu sebagai latihannya. Oke, next Boleh Bapak nanya, Ibu. Bu? Oh, boleh, silahkan Bu Nia. Ini kan yang untuk TP menyelidiki ragam itu kan ada 2 kriteria, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Kalau misalnya TP-nya hanya pengetahuan, tidak ada keterampilannya, itu bagaimana, Bu? Misalnya kan peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah. Itu kan pengetahuan aja. Kinerjanya gimana, Bu? Oke, berarti ada sikap di situ, Bu. Berarti nanti. Ya. Jadi tidak ada keterampilan, tapi ada sikap yang mesti muncul. Kalau di TP-nya itu. Ya, jadi nanti itu misalnya menunjukkan perilaku. Nah, itu. Nah, berarti nanti tetap harus ada 2. Jadi ada pengetahuan dengan kinerja atau dengan sikap begitu. Kata-katanya gitu ya. diubah ya, Bu ya? Iya, disesuaikan. Tentang apa tadi, rukun iman? Rukun iman. Iman kepada Allah. Peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah. Oke, berarti memahaminya harus dinaikkan, Bu. Harus lebih umum TP-nya. Jadi jangan ambil dari ATP. Jadi ambilnya dari TP-nya. Dari yang lebih umum. Sebelum Ibu buat ATP, masih ingat? Ada TP umum. Nah, ambilnya dari situ, Bu. Analisis berarti, Bu ya? Ya. Gitu ya? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Nia. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, bisa dipahami yang ini ya? Ya, Bu, bisa. Oke. Bu, izin, Bu. Silahkan Bu Bayoni. Ini nanti untuk nama siswanya paling banyak berapa ya, Bu? Yang kita masukkan ke sini gitu. Oke, nanti saya tanya dulu ke panitia ya, saya juga lupa. Belum belum menanyakan terkait objeknya harus dimasukkan berapa. Oke, nanti saya infokan di grup ya, Bu. Terima kasih Bu Bayoni pertanyaannya. Oke. Kalau ini Bapak Ibu tinggal nyalin kayaknya sudah punya di rapot masing-masing ya. Oke. Next Bapak Ibu, bisa dilanjut ya. Ini slide-nya agak panjang. Oke, Bapak Ibu yang berikutnya adalah mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir.
Nah, tadi kan itu baru nilai TP ya, untuk TP, 1 TP. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran, data kuantitatif langsung diolah. Nah, kalau data kuantitatif itu langsung diolah Bapak Ibu. Nah, data kuantitatif itu tadi dari mana biasanya? Dari hasil? sikap dan keterampilan. Hasil tes. Ya, dari hasil tes kuantitatif itu. Nah, untuk data yang bentuk deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada, gitu ya. Jadi, untuk data deskripsi dari sikap, keterampilan, berarti ini harus diberikan penjelasan tindak lanjutnya, ya. Nah, yang berikutnya, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaian, misalnya untuk 3 mapel dalam 1 semester, ini ada 10 tujuan pembelajaran untuk mapel IPA, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini untuk 3 mapel contohnya. Jadi ada 10 tujuan, ada 10 TP untuk IPA, 7 TP untuk bahasa Indonesia, dan 5 TP untuk mapel agama. Nah, jadi dalam 1 semester ini mapel agama itu ada 5 TP, misalnya untuk 1 semester itu ya. Tadi kita baru bahas 1 TP Bapak Ibu. Nah, satuan pendidikan ini menggunakan rentang nilai untuk ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, rentang ini bisa sama untuk setiap mapel atau berbeda tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketuntasan ini ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu disebut tuntas itu untuk setiap TP, bukan untuk setiap pelajaran, ya. Jadi bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif. Kan biasanya di nilai sumatif itu ya, misalnya PAI, ketika kemarin Bapak Ibu pas, misalnya, nilainya 65 berarti tidak tuntas. Nah, bukan dari tes akhir sumatif Bapak Ibu, tapi menentukan ketuntasannya itu berdasarkan ini, berdasarkan TP, tujuan pembelajaran. Ya, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mapel, bukan. Oke. Bapak Ibu sampai di sini